Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, sahabat Swan dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, ya. Nikmat masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa hingga hari ini. Salawat serta salam terulang mari kita bacatkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhaj beliau dan yaumil. Sobat Swan dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah memasuki hari ke-8 bulan Ramadan ini, ya. Tentu banyak hal yang sudah kita lakukan, amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan, mulai beribadah puasa, kemudian qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya yang kita kerjakan. Dan tentunya ketika kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan penuh harapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Sampai pertanyaannya, apakah benar semua dosa-dosa yang kita telah kerjakan akan diampuni Allah SWT selepas kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Tentu ini perlu menjadi perenungan kita bersama. Memang benar di dalam hadis tadi terdapat kata ma yang berarti apapun, kan, dosa apapun, dan ini menjadi dalil, ya, bahwa semua dosa seolah-olah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita juga perlu merenung, ya, ternyata ada dalil yang lain yang seolah-olah kemudian tidak semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis tadi. Jadi, suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat tentang apa itu orang yang bangkrut atau orang yang muflis. Beliau bertanya, "Anturiduna manil muflis?" Apa yang kalian ketahui tentang orang yang bangkrut atau muflis itu? Mereka para sahabat menjawab bahwa al-muflisu fina man la dirham wala mata. Jadi orang yang bangkrut, ya, adalah orang yang tidak lagi memiliki sekeping pun dirham dan juga tidak memiliki harta kekayaan apapun. Dan jawaban para sahabat ini memang wajar, kan? Kenapa? Karena yang namanya bangkrut ini kan senantiasa mungkin akan dilihat dari sisi perspektif ekonomi atau bisnis, yaitu di mana orang tidak memiliki harta sedikit pun, kan, itu. Tapi ternyata jawaban Rasulullah tidak seperti itu. Orang yang muflis atau orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia ketika nanti di akhirat itu membawa amalan sholat, membawa amalan puasa, membawa amalan zakat. Tetapi satu sisi yang lain, dia juga membawa amalan keburukan yang lain. Yaitu apa? Mencaci orang lain, dia menuduh orang lain, ya, menuduh orang baik-baik, ya, dituduh berzina, ya. Kemudian dia juga memakan harta orang lain, ya,
dia menumpahkan darah orang lain, dan lain sebagainya. Nah, maka nanti di akhirat, kebaikan-kebaikan orang yang dilakukan oleh orang tadi, ya, pahala dari sholat, pahala dari puasa, pahala dari zakat, itu akan diberikan kepada orang yang tadi dolimi tadi. Maka akan diberikan kepada orang yang pernah dicaci, ya. Akan diberikan banyak kepada orang yang pernah dituduh berzina, akan diberikan kepada orang yang pernah ditumpahkan darahnya, pernah dimakan hartanya. Dia akan diberikan pahala-pahalanya terus. Dan semakin banyak, ya, dia melakukan kezaliman kepada orang lain, maka semakin banyak juga pahala-pahala dia yang akan diberikan kepada orang lain tadi. Nah, ketika model dari puasa, pahala dari sholat, pahala dari zakat tadi sudah habis, dan masih banyak ini, ya, keburukan-keburukan yang dia lakukan kepada orang lain, atau mungkin masih banyak orang yang masih menuntut kepada dia, maka sebaliknya, ya, keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh orang yang didolimi, ya, akan dilimpahkan balik kepada orang tadi. Jadi mungkin ada keburukan atau kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh orang yang didolimi dia, yaitu misalnya orang yang pernah dicaci, dia itu pernah melakukan kemaksiatan ketika di akhirat, ya. Justru malah kemaksiatan tadi, dosa kemaksiatan malah akan ditempokkan, ya, bahasa Jawanya, akan ditimpakan kepada orang yang tadi itu di akhirat, dia dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, justru akan ditimpakan ke situ. Sehingga pada akhirnya dia, yaitu orang yang di akhirat dia percaya diri mungkin dengan membawa banyak amalan soleh, ya, justru pada akhirnya dia malah menanggung banyak dosa. Nah, ini berarti apa? Bahwa ada amalan-amalan, ya, yang ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas bulan Ramadan. Yaitu dosa apa? Atau amalan apa? Yaitu dosa-dosa atau amalan-amalan yang ketika dia di dunia itu berkaitan dengan hakul adam, ya. Nah, maka dengan tidak ada kata yang lain, Allah akan mengampuni orang tersebut, kecuali orang yang pernah dizalimi tadi akan mengampuni atau memberikan maaf kepada orang yang menzalimi tadi. Nah, jadi itu. Kemudian yang berikutnya, sahabat sowan dimanapun Anda berada, ternyata ada dosa yang lain yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni, ya, selepas bulan Ramadan. Yaitu apa? Dosa yang disebabkan oleh fardu kifayah yang tidak dikerjakan. Contoh misalnya, ketika misalnya di sekitar kita, ya, di sekitar tempat tinggal kita ini ada orang yang meninggal, dan jenazah tersebut tidak ada yang mengurus, maka siapa yang berdosa? Yang berdosa tentu ada seluruh kaum muslimin yang tinggal di wilayah tersebut, ya. Semakin hari-hari pertama nggak ada yang mengurus dosa, hari kedua tidak ada yang mengurus dosa semuanya, seterusnya sampai ada yang mengurus itu jenazah. Nah, jadi ini adalah Kenapa kaum muslimin yang tidak melakukan apa-apa ini berdosa? Kenapa? Karena ada kewajiban, yaitu mengurus jenazah ini yang tidak dikerjakan oleh kaum muslimin, dia berdosa. Dan sedangkan banyak sekali ternyata, ya, fardu kifayah yang tercantum di dalam Al-Quran yang ternyata tidak dikerjakan oleh umat muslim saat ini. Misalnya, ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasariqatu faqta'u aydiyahum. Jadi Allah berfirman, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan. Jadi di dalam ayat tadi Allah memerintahkan agar memotong tangan pelaku pencurian, ya. Permasalahannya sekarang ini, pertanyaan adalah apakah para pelaku pencurian itu ketika mereka melakukan aktivitas mencuri, ya, maka mereka dipotong tangannya? Kan tidak, kan? Maka padahal di ayat tadi, ya, ada kata faqta'u, ya, yang di dalam bahasa Arab itu berarti apa? Fi'il amr, ya, suatu kata kerja perintah,
siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin kan. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin tidak mengerjakan perintah Allah untuk memotong tangan pencuri tadi, berarti ya dosa kaum muslimin kan gitu. Misalnya lagi ada misalnya ayat azaniyatu wazinu fajlidu, ya. Pola itu mi'ata jaldah. Ya. Jadi pezina perempuan, pezina laki-laki, maka jilidlah masing-masing di antara keduanya dengan 100 kali jilid. Orang yang berzina, saat ini kita tahu banyak sekali kasus perzinahan. Ya. Apakah mereka dilakukan hukuman jilid? Kan tidak juga. Padahal di dalam ayat tadi ada kata fajli itu sama, hampir sama, itu dengan merupakan kata kerja perintah. Yang berarti apa? Berarti seharusnya kaum muslimin juga menjilid, ya, mendera orang-orang yang melakukan aktivitas zina. Tapi kan tidak dikerjakan. Padahal Allah sudah memerintahkan pada seluruh kaum muslimin. Nah, berarti apa? Berdosa kita. Nah, tapi kan aktivitas jilid, ya, aktivitas memotong tangan itu tidak bisa dilakukan sembarang orang, betul, ya, tidak bisa dilakukan sembarang orang. Yang bisa melakukan itu, menegakkan hukum tadi itu siapa? Yaitu penguasa. Dalam hal ini adalah hakim, ya, qadhi, kan gitu. Tapi tentu bukan sembarang qadhi, bukan sembarang hakim, bukan sembarang penguasa. Yang akan menegakkan tadi itu adalah hanyalah hakim, ya, atau penguasa yang dia menegakkan hukum Islam, menegakkan syariat Islam secara sempurna, dan itu akan terwujud ketika khilafah Islam tegak, kan gitu. Oleh karena itu, apabila kita ingin mengamalkan, ya, ayat-ayat tadi, kita ingin menggugurkan, ya, kewajiban fardu kifayah kita, ya, dosa kifayah kita ingin gugurkan, maka tidak ada kata lain selain kita harus berusaha supaya khilafah itu tegak. Ya, memperjuangkan tegaknya Islam sama saja dengan memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Ya. Oleh karena itu, maka saatnya bagi kita sekarang ini adalah bersungguh-sungguh untuk menegakkan Islam itu sendiri dalam bingkai khilafah Islamiyah, dalam bingkai sebuah sistem pemerintahan yang nantinya akan menegakkan hukum-hukum Islam. Demikian kultum kita pada sore hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Allah a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.